Para pemain Red Spark akhirnya bisa tersenyum lepas kembali. Bertandang ke markas IP Altos, siapa sangka Red Spark bisa mendominasi dengan telak. Lihatlah pelatih IP Altos, dibikin frustasi oleh penampilan Red Spark. Risik bola pertamanya bener ya. Ya, tenang ya. Ingat ya, bola pertama. Ya, main kompak ya, jangan lemas. Ya. Ayo, dilihat arah-arah bola serangan mereka ya. Ya, mereka udah kuat lagi mereka. Yo, semangat ya. Kemenangan Red Spark sendiri tentu akan menjadi sorotan, mengingat dalam beberapa pertandingan Red Spark kerap tampil inkonsisten. Bahkan pelatih Ko Hye-jin mengakui penampilan Red Spark sebelumnya sangat mengecewakan. Tapi siapa sangka bertandang ke markas IP Altos, Red Spark bisa bangkit dari kepurukannya. Terlihat dari pertahanan, blokir, dan tentu penyerangan Red Spark sangat bagus pada pertandingan kali ini. Dengan kekalahan ini kemenangan 6 kali berturut-turut IP Altos terpecahkan, namun hasil pertanding ini tidak mempengaruhi klasemen sementara. Pelatih Kim Ho-chol sepertinya frustasi ketika Victoria berhasil dibendung oleh para pemain depan Red Spark. Victoria yang biasanya bisa mencetak banyak poin, kali ini hanya bisa mencetak 14 poin, dengan 38% sukses serangan. Sedangkan pemain lain IP Altos tidak bisa diandalkan dalam mencetak poin. Berbanding dengan Red Spark, kedua sisi sayapnya sangat hidup dalam hal serangan. Terbukti dari Mega yang berhasil mencetak 23 poin dengan serangan berhasil 56%, sedangkan Bukilid meraih 22 poin dengan serangan berhasil 51%. Bahkan untuk Bukilid efisiensi penerimaannya mencapai 42%. Sebenarnya dengan banyak faktor Red Spark masih bisa tampil lebih baik dari ini, mengingat Red Spark menjadi tim nomor 1 dalam tinggi rata-rata pemain. Selain kedua pemain ini tentu performa Jung Huyung dan Park Eun-ji sangat bagus dalam menghalau serangan IP Altos. Bahkan Nohran yang biasanya gampang ditembus, kali ini tampil tangguh dalam mengawal pertahanan Red Spark. Untuk Yim Hee-seon sendiri harus diancungi jempol. Pembagian bola baik di tengah, sisi kiri, dan kanan, sangat-sangat sempurna. Mungkin umpan-umpan bagus ini juga terpengaruh oleh resif para pemain, khususnya Pyo Seung-ju yang meningkat. Tidak lupa pemain cadangan Red Spark tak mau kalah on fire dari tim inti. Terlihat pemain seperti Lee Seon-wo, Shin Eun-ji sangat membantu dalam permainan kali ini. Pada pertandingan kali ini Bukilid menjadi peraih MVP-nya. Seperti biasa sebelum lanjut, mari kita dengarkan wawancara Bukilid terlebih dahulu. 오늘 그야말로 안 되는 게 없이 최고의 경기였습니다. 코트에서 어떻게 느꼈나요? 네, 우선 감정적으로 저희 마인드부터 바꿨더니 정말 좋은 결과가 나왔던 것 같아요. 그런 변화를 느낄 수가 있었던 게 최근 이 경기들이 쉽지 않았는데 오늘 선수들 분위기가 굉장히 좋더라고요. 좀 선수들과 어떤 이야기를 좀 나눴을까요? 네, 정말 팀으로서 최선을 다해서 똘똘 뭉칠 수 있도록 했는데 어떤 생각을 정확히 했는지는 모르겠지만 그게 정말 잘 먹혔던 것 같고 그래서 좋은 결과가 나왔던 것 같습니다. 선수들끼리 이심전심이었나 봐요. 특히나 부키리치 선수 공격에서도 뭐 오늘 전이나 후이 가릴 것 없이 다 잘 됐거든요. 집중을 했던 부분이 있었습니까? 솔직히 아버지께서도 충고를 해주셨는데요. 네, 파이프 부분에서 더 넓게 각을 보라고 하셨고 좀 더 발을 빨리 움직이고 이제 공격에 임했던 것 같습니다. 또 아버지의 조언이 이렇게 도움이 됐던 것 같은데 오늘 서브 컨디션도 굉장히 좋았는데 스스로는 좀 어땠어요? 네, 사실은 엔드라인을 보고 최대한 때리려고 했는데 조금 그게 안 됐던 것 같긴 한데 그래도 다시 잘 돼서 너무 기쁩니다. 네, 사실 최근에 이 부키리치 선수가 리시브에 대한 좀 고민이 많았을 것 같은데요. 스스로 좀 마음을 다잡으려고 했을 것 같습니다. 좀 어떤 마음으로 경기에 임하고 있나요? 네, 리시브 할 때는 제가 그렇게 많이 생각을 하고 하지는 않고요. 모르겠어요. 약간 자연적으로 그냥 됐던 것 같아요. 네, 그렇습니다. 이렇게 또 마음을 편하게 가진 게 오늘 경기에서 나온 것 같은데요. 오늘 승리 다시 한번 축하드립니다. 땡큐 감사합니다. 정관장 부키리치 선수 만나봤습니다. Dengan hasil kemenangan ini, tentu pelatih Ko Hye-jin sangat bahagia. Terlihat saat momen tos setelah pertandingan Ko Hye-jin tersenyum sumringah. Setelah mengalahkan IP Altos dengan skor 3-0, Ko Hye-jin menyampaikan bahwa memahami perasaan satu sama lain bisa membuat tim bergerak maju ke depan. Kami banyak berbicara dengan para pemain dan pelatih. Setelah berbicara, saya merasa sangat lelah baik secara fisik maupun mental. Saya berlatih untuk pertandingan tanpa istirahat, dan ada bagian yang sulit karena pertandingan tidak berjalan sesuai keinginan saya.
Banyak penggemar yang menyukai Cheong Kwanjang pasti sudah menantikan ini, jadi aku berharap ini akan menjadi pertandingan yang membahagiakan bagi mereka setidaknya untuk sementara waktu. Selain Ko Hye-jin kapten tim, Yim Hye-seon tidak mau ketinggalan untuk ikut wawancara. Saat kami kalah, sepertinya kami menunjukkan performa yang lesu sehingga banyak pemain yang down. Namun pada akhirnya kami harus mengatasinya. Kami melakukan percakapan yang baik satu sama lain kali ini, dan saya senang kami dihargai dengan penampilan yang bagus. Saat ditanya soal kekalahan sebelumnya, Yim Hye-seon menjawab, "Saya pikir karena permainannya tidak berjalan dengan baik, kami berhenti berbicara dan hanya fokus pada permainan masing-masing." Pelatih juga mengatakan bahwa kami bukanlah tim yang bisa tampil baik sendirian, dan dia mengingatkan kami akan hal itu sekali lagi. Hari ini, kami semua tersenyum bersama, melakukan kontak mata sekali lagi, dan berbicara sekali lagi. Dilihat dari yang disampaikan Ko Hye-jin dan Yim Hye-seon, para pemain Red Spark di pertandingan sebelum-sebelumnya seperti kurang komunikasi. Ya, kita abaikan itu sebentar, seperti kata Ko Hye-jin, kita nikmati hasil ini. Sedangkan pelatih Ib Altos mengenai pertandingan kali ini berkata, "Saya pikir akan lebih baik jika para pemain menunjukkan ekspresi ingin berbuat lebih banyak. Pertahanannya sangat goyah sejak awal, dan servis yang ingin saya lakukan tidak berhasil. Akibatnya, saya tidak mampu memblok serangan Mega dan Bukirit." Di musim kemarin pelatih Kim Ho-chol pernah dibikin frustasi oleh serangan Megawati yang tak terbendung. Mungkin hal ini juga yang bikin pelatih Ib Altos di set ketiga terlihat pasrah. Oh, Megatron lagi. Dengan raihan 23 poin, Mega masih berada di posisi ketiga top skor sementara dengan raihan 232 poin, disusul Bukirit di posisi 4 dengan raihan 217 poin. Sedangkan klasemen Red Spark masih berada di peringkat 4, dengan selisih 6 poin dari Ib Altos di posisi ketiga. Secara individu Mega masih menjadi pemain kedua dengan tingkat keberhasilan serangan 43%. Sedangkan di pertandingan ini, Mega menjadi pemain kunci dengan raihan poin tertinggi. Selain meraih poin tertinggi, bisa dilihat di beberapa pertandingan tingkat refleks dan dik Mega meningkat. Di pertandingan ini Mega memiliki tingkat dik sebesar 4,33, cukup besar untuk ukuran oposite. Dengan apa yang diraih Mega di musim keduanya, ia menunjukkan bahwa dirinya bisa bersaingan dengan para pemain asing lainnya. Sebagai pendukung dan fans Megawati tentu kita berharap performa Mega akan terus meningkat. Untuk pertandingan selanjutnya, Red Spark akan berhadapan dengan Hipas. Performa Hipas sendiri masih tidak stabil, semoga di pertandingan ini, Red Spark bisa tampil seperti sekarang. Yo, serangan balik. Megatron. Gokil, meledos. Yo, 16-8.